Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di podcast Fenomena Tanpa Jasad. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mampir dan berkunjung ke channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Dan nyalakan juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapetin notifikasi, update kisah dan pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk berikan like jika teman-teman suka dengan kisah yang kami bawakan. Berikan komen jika ada masukan dan sarannya ya. Dan silahkan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dari seseorang dua bersaudara, yang di sini masing-masing bernama Yono dan Syakir. Mereka berdua merupakan kakak beradik. Usia mereka hanya terpaut 3 tahun. Yono yang berusia 10 tahun dan Syakir berusia 13 tahun pada waktu itu. Kisah ini terjadi pada sekitaran tahun 1990-an. Yono dan Syakir adalah anak-anak dari sebuah kampung di Jawa Tengah. Kehidupan di alam pedesaan bukanlah suatu hal yang baru dan asing bagi mereka berdua. Setiap hari, mereka lalui selayaknya anak-anak lain seusianya. Bapak dan ibu mereka bekerja sebagai buruh tani yang cukup terampil di kala itu. Tak pernah ada kata istirahat bagi orang tua mereka tersebut. Selain terampil di bidang pertanian, orang tua mereka juga dikenal ramah dan suka bergaul dengan warga desa. Keterampilannya dalam mengolah tanah telah cukup dikenal, bahkan sampai desa-desa tetangga. Oleh karena itu, banyak warga desa tempat dia tinggal ataupun desa tetangga lebih memilih mempercayakan pekerjaan tersebut dengan menyewa jasa orang tua Syakir dan Yono dalam hal mengolah tanah pertanian. Sedikit demi sedikit, uang hasil kerja keras orang tua mereka telah terkumpul, dan kemudian dibelikan berupa hewan ternak berupa seekor anakan sapi. Untuk masalah pakan dan mengembalakannya, mereka percayakan kepada Syakir dan Yono. Mereka berdua secara bergantian dalam mengurus sapi tersebut setelah pulang sekolah. Hari itu adalah hari Sabtu. Tepatnya, Yono dan Syakir pulang sekolah lebih awal. Setibanya di rumah, mereka langsung mengganti seragam sekolahnya dengan baju harian. Dan setelah itu, mereka mengambil piring dan segera mengisi perut mereka dengan makanan kampung ala kadarnya yang dimasak oleh ibunya. Sedangkan kedua orang tua mereka tidak terlihat dari tadi pagi. Pamitnya kemarin sore, bahwasanya pagi ini orang tua mereka berdua ada pekerjaan menggarap sawah Pak Marto di tetangga desa sebelah. Mungkin sampai sore baru pulang. Seusai mengisi perut, mereka berdua lantas duduk-duduk di bawah pohon jambu, di atas dipan bambu yang biasa ayahnya gunakan untuk rebahan seusai bekerja dari sawah. Angin mulai bertiup sepoi-sepoi siang itu. Udara terasa sangat panas dan terik. Yon, hari ini siapa di antara kita yang bertugas cari rumput untuk sapi kita? Tanya Syakir memulai percakapan. Ah, terserahlah. Sembarang juga boleh. Jawab Yono sambil malas-malasan. Alah, paling kamu pura-pura. Sebenarnya, kamu tahu kalau hari ini giliranmu mencarikan rumput untuk si sapi, ya kan? Tanya Syakir sembari menyindir. Hehehe. Iya, aku tahu. Sebenarnya aku lagi malas nih. Mana hari sedang terik-teriknya lagi. Tapi ya sudahlah, aku berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah sendiri. Nanti diculik setan loh. Jawab Yono sambil menggoda abangnya itu. Kemudian terdengar suara lonceng sapi dari dalam kandang.
Tak lama setelah itu, terlihat Yono keluar dari dalam kandang sambil menjinjing tali ikat sapi, sambil berjalan menuju arah padang rumput yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Tunggu, Yon. Dari kejauhan, terdengar Sakir berteriak. Sambil tersenyum, Yono menghentikan langkahnya. Ada apa lagi? Tanya Yono sambil menggoda. Tunggu, aku ikut. Sebaiknya aku ikut menemanimu saja ya. Lagian tidak ada orang di rumah. Bagaimana kalau setelah kita mengembala sapi ini, kemudian kita bawa ke sungai untuk kita mandikan? Setelah itu kita bisa mandi dan bersenang-senang di sungai sampai sore. Usul Sakir sambil terengah-engah. Bilang saja kalau kamu takut sendirian di rumah. Hahaha. Lagi-lagi ledek Yono. Tapi kata ayah dan ibu, sungai itu dalam. Dan juga orang-orang sini pun jarang yang berani ke sana. Apalagi kan siang-siang begini saatnya Onggo Inggi itu muncul untuk mencari mangsa. Kata Yono menyanggah. Mana ada. Itu kan hanya mitos. Supaya anak-anak sini tidak pergi main ke sungai. Lagian kalau kita hati-hati juga tidak apa-apa kan? Kita berdua kan laki-laki. Masa begitu saja takut? Ujar Sakir meyakinkan. Tapi nanti kalau ayah dan ibu tahu bagaimana? Sudah. Mereka tidak akan tahu selama kita diam saja. Sahut Sakir sambil sedikit memaksa Yono. Kemudian mereka segera mempercepat langkah kakinya menuju padang ilalang untuk memberi makan sapi peliharaannya. Hari semakin siang. Panas terik matahari semakin terasa menyengat di kulit. Beberapa saat kemudian, terlihat Sakir mulai melepas tali kekang sapi peliharaannya dan lalu menuntunnya ke sungai. Yon, ayo, tunggu apa lagi? Keburu sore. Nanti tidak puas kita mandi sungainya. Ajak Sakir. Tetapi sudah, ayo ikut saja. Paksa Sakir sambil menarik tangan Yono. Yono hanya bisa pasrah mengikuti ajakan Sakir kakaknya menuju ke sungai, di mana sungai itu dipercaya oleh penduduk sekitar dihuni oleh siluman air yang mereka sebut Onggo Inggi. Onggo Inggi ini sangat gemar sekali memangsa anak-anak, terutama anak laki-laki. Siluman air ini biasanya akan muncul menampakkan diri pada saat siang hari bolong. Biasanya dia bersembunyi di dasar sungai atau di lubang-lubang besar di bawah pohon di sekitaran sungai tersebut. Selang beberapa saat mereka berjalan, tibalah mereka berdua sambil membawa sapinya di pinggiran sungai yang dimaksud. Airnya terlihat jernih dan berkilau. Sapi yang mereka bawa pun perlahan diarahkan masuk ke dalam air sungai tersebut. Yon, air di sini ternyata sangat segar dan dingin. Kemarilah dan coba rasakan. Bujuk Sakir. Seakan terlena dengan bujukan sang kakak, Yono jadi lupa akan pesan yang dititipkan oleh kedua orang tuanya. Tak menunggu lama, Yono menyeburkan diri ke dalam sungai itu. Wah, airnya begitu segar ya. Sangat pas sekali untuk mandi saat panas begini, ucap Yono. Kamu ini mandi kok nggak ngajak-ngajak? Katanya tadi takut, ujar Sakir. Siapa bilang aku takut? Hahaha, jawab Yono sambil menyipratkan air. Tak terasa, mereka berdua asyik dengan keseruan masing-masing, tanpa memperdulikan bahaya yang sedang mengintai. Tiba-tiba terdengar sapi peliharaannya sedang mengeram kesakitan. Sakir yang tadinya asik menyelam, tiba-tiba naik ke permukaan. Dia terlihat cemas. Yon, kemana sapi kita? Kok nggak ada? Aduh, bisa kena marah ini kalau sampai sapi kita kenapa-napa. Kata Sakir dengan cemas.
Paling dia juga sedang asik berenang sama seperti kita. Mungkin dia sedang menyelam. Paling sebentar lagi juga muncul. Jawab Yono dengan sepele. Kemudian sapi itu muncul dari dalam air. Tak lama setelah itu, di sekitaran sapi tersebut muncul sebuah rambut panjang yang terurai, seakan menjerat dan menarik sapi itu ke dalam air. Lalu, sapi itu terhisap ke dalam air dan hanya meninggalkan gelembung-gelembung air saja. Melihat kejadian itu, Sakir semakin kalut ketika melihat Yono adiknya berenang semakin ke tengah. Jangan berenang ke tengah, Yon. Bahaya. Cepat kembali, teriak Sakir. Yono yang terlampau asik berenang tidak mengindahkan peringatan Sakir. Dia terus saja berenang semakin ke tengah. Sedangkan di sisi lain, Sakir melihat di sekitar tubuh Yono mulai muncul uraian rambut panjang menjuntai seakan rambut hidup. Yon, bahaya Yon, kembali. Terdengar Sakir terus berteriak. Tiba-tiba tubuh Yono diselimuti oleh helaian rambut yang seakan hidup itu. Dan kemudian perlahan rambut tersebut membentuk kepala seorang wanita bermata hitam di hadapannya. Sambil tersenyum menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi taringnya. Badan Yono tidak bisa digerakkan. Rambut-rambut itu melilit badannya dan menariknya ke dasar sungai. Dengan cepat, Sakir menuju ke arah Yono dan membantu melepaskan lilitan rambut yang menjerat tubuh Yono. Dengan segenap tenaga, akhirnya Yono terlepas. Yon, cepat lari. Selamatkan dirimu. Larilah sejauh mungkin, teriak Sakir. Yono dengan sekuat tenaga berenang ke arah tepi sungai. Sambil melihat ke arah sungai, sosok itu terus membelit Sakir yang masih melakukan perlawanan. Sampai akhirnya sosok itu menancapkan taringnya ke ubun-ubun sang kakak. Seketika itu Sakir terus melemah. Akhirnya dibelit dan diseret sosok itu ke dasar sungai. Selamat tinggal adekku, ucap Sakir yang masih terdengar dengan salah satu tangannya yang masih terlihat, seakan mengucapkan salam perpisahan. Yono yang merasa bingung segera berlari pulang untuk memberitahu kedua orang tuanya. Tak lama kemudian, orang tuanya yang dibantu warga sekitar kembali menyusuri sungai itu. Berhari-hari tindakan serupa, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Sampai tepat di hari yang ketiga, jasad Sakir berhasil ditemukan oleh salah seorang warga yang telah tersangkut di sebuah batu dengan kondisi yang sudah membiru dengan ubun-ubun yang sudah bolong. Setelah jasad Sakir ditemukan dan dimakamkan, seperti biasa, Yono sering terlihat murung dan menyendiri. Mungkin rasa trauma dan perasaan bersalah terlalu melekat kuat di benaknya. Menurut cerita Yono, sepeninggal kakaknya Sakir waktu itu, dia sedang rebahan di bawah pohon jambu depan rumahnya, sambil mengingat kenangan-kenangan indah bersama sang mendiang kakaknya Sakir. Yon, Yono, ayo ikut aku. Sosok Sakir berdiri di hadapannya dan menarik tangannya. Seakan dihipnotis, Yono hanya mengikuti sosok itu. Perlahan, sosok itu membawanya ke arah sungai. Sesampainya di tepi sungai, sosok tersebut melepaskan tangan Yono dan perlahan berjalan di atas air menuju ke tengah sungai. Kemudian dia melambai-lambai sambil berkata, Yon, Yono, kemarilah, ini tidak akan sakit. Mari ikut aku. Lagi-lagi tubuh Yono hanya bisa mengikuti kata-kata sosok itu. Dan begitu dia melangkah masuk ke dalam air. Yon, sedang apa kamu di sini? Apa kamu tidak tahu tempat ini berbahaya?
Tanya ayahnya, yang ternyata diam-diam dari tadi membututinya. Itu ya, Kak Sakir memanggilku. Ah, kakakmu sudah tenang di alam sana. Sudah, ikhlaskan saja. Ayo cepat kita pulang. Kata sang ayah sambil menarik pergi anaknya itu. Begitu Yono melihat ke arah sungai tadi, dan benar saja di sana terlihat kakaknya Sakir tersenyum pucat menyeringai sambil memanggil namanya dalam dekapan sesosok siluman air yang biasa disebut Ongko Inggi. Semenjak saat itu, Yono tidak pernah dibiarkan sendiri. Saat itu pula, dia dikirim oleh orang tuanya untuk tinggal bersama salah seorang sanak keluarganya yang berada di Semarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah misteri dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Dan supaya kita juga semua dapat lebih mawas diri dimanapun kita berada. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Biar kami makin semangat lagi untuk membawakan kisah-kisah berdasarkan urban legend, misteri, kejadian mistis, dan kisah nyata yang benar adanya dari berbagai narasumber. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.